Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Alansi Coin. Hari ini hari Minggu, 6 Maret sekitar pukul 8 lebih 8 menit. Kita akan kembali ya menganalisa kondisi market, khususnya market Bitcoin untuk 7 hari ke depan. Oke, kalau kita perhatikan, ya bisa dikatakan saya sedikit miss gitu ya, karena kemarin saya memprediksi bahwa dia akan lebih cenderung sideways dengan tekanan ke bawah, namun ternyata dia lebih menekan ke atas. Walaupun bisa kita katakan bahwa dia masih tertahan di barrier biru ini. Jadi ini saya perpanjang aja dulu. Yang ini juga saya perpanjang. Jadi saya tidak geser kemana-mana. Angkanya tetap semua sama, dia masih di situ dan yap, Anda bisa lihat cantik sekali masuk ke dalam blok gitu ya, dan kemudian tertahan turun lagi ke bawah. Jadi ini ada di kisaran 44.800. Jadi 45.000 masih kurang gitu ya, nggak bisa tembus ke arah 45.000 closing candle daily-nya. Oke. Nah, melihat formasi yang seperti ini, kita perlu memperhatikan sisi bawahnya juga gitu ya. Jadi mungkin akan ada yang memprediksi bahwa ini kalau dilihat bottomnya ini semakin meningkat, yang artinya adalah ada kemungkinan untuk dia menuju uptrend gitu ya. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita lihat ini topnya gitu ya masih tertahan di sana, artinya bisa dikatakan ini dia mulai membentuk ascending triangle gitu ya. Tetapi kapan break gitu ya, kita belum tahu. Kita hanya bisa menunggu dia bisa closing di atas 45.000, karena sampai saat ini itu menjadi barrier utama dari kenaikan harga Bitcoin gitu ya. Namun kalau melihat kondisi secara keseluruhan, tampaknya ini akan sedikit lebih sulit gitu ya. Karena Binance pun sudah mengumumkan bahwa tertutup untuk sebagian warga Rusia. Karena mengingat perang belum berakhir ya, dan Rusia ini mendapatkan banyak sekali sanksi secara internasional gitu kan. Kalau kemarin kenaikan harga ini diduga karena banyak miliarder maupun petinggi-petinggi Rusia yang kemudian menghindari sanksi ekonomi dengan menggunakan cryptocurrency, maka yang dilakukan oleh pemerintah Amerika dan NATO dan keseluruhan bagian dari PBB adalah menjatuhkan sanksi ekonomi gitu ya, jadi semacam embargo gitu. Saya nggak paham sih namanya apa, namun kurang lebih kondisinya seperti itu. Jadi saya bisa katakan bahwa tekanan di dunia kripto pun terasa ya sebagai imbas dari perang Rusia Ukraina gitu. Jadi kalau prediksinya gimana nih untuk 7 hari ke depan? Prediksi saya harusnya tidak banyak perubahan, dengan kecenderungan dia akan bermain di area ini. Jadi 39 sampai 35 gitu ya. Prediksi saya masih di situ. Namun tentu saja dengan ekstensi, karena bisa jadi ada hal-hal tidak terduga, yaitu swing bawahnya. Kalau sampai 29 saya nggak yakin. Kemungkinan ya paling sampai 31 gitu ya. Sementara kalau swing untuk ke sisi atasnya, dia tetap akan melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi kesulitan untuk menembus 45, jadi sampai 44.000 something gitu ya. Jadi prediksinya dia masih tetap akan swing di sini. Sampai kapan kita masih belum tahu gitu ya. Untuk prediksi time, kalau jangka panjang, prediksi saya harusnya tidak kurang dari 3 bulan. Jadi swing ini masih akan terjadi sampai minimal 3 bulan ke depan. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih.
teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpa kembali di episode berikutnya di minggu depan. Tetap semangat, sukses selalu buat kita semua, tetap sehat, dan salam profit.